Pemerintah masih mengkaji soal mudik Lebaran 2021 ini, sebab libur panjang berpotensi menimbulkan peningkatan kasus COVID-19. Banyak pihak berharap pemerintah tidak terburu-buru dalam menentukan kebijakan soal mudik, salah satunya karena musim Lebaran masih lama, sehingga apapun terkait dengan penyebaran COVID-19 masih bisa terjadi. Berkaca pada musim Lebaran tahun lalu, kala pemerintah dengan tegas melarang mudik, nyatanya masih banyak warga yang bepergian keluar kota dan mengakibatkan lonjakan kasus. Kini, pemerintah sedang gencar melakukan program vaksinasi sebagai upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat agar bisa menanggulangi pandemi COVID-19. Untuk kesekian kalinya, Sumatera Selatan menerima vaksin COVID-19 berbahan Sinovac yang diproduksi langsung oleh Bio Farma, sebanyak 30.000 lebih vial. Selanjutnya, vaksin tersebut akan disebarkan ke 17 kabupaten kota di Sumsel. Vaksin COVID-19 berbahan Sinovac yang diproduksi langsung oleh Bio Farma ini diterima sebanyak 30.000 vial. Langsung diterima oleh Dinas Kesehatan Sumsel dan disimpan dalam gudang vaksin di kawasan Sekip, Palembang. Sama seperti sebelumnya, vaksin COVID-19 ini sendiri mendapatkan pengawalan dari pihak aparat khususnya anggota Brimob Polda Sumsel. Vaksin COVID-19 yang baru diterima ini selanjutnya akan didistribusikan ke 17 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Selatan dan akan diperuntukkan untuk lansia serta petugas pelayanan publik. Hari ini itu 30.950 vial, satu vialnya 10 dosis, dan ini akan didistribusikan ke seluruh kabupaten kota. Alokasi ini lanjut kita untuk petugas atau pelayan publik juga lansia seluruh Sumatera Selatan. Sejauh ini sudah ada 5 kabupaten kota yang mengambil sendiri vaksin COVID-19 ini. Untuk isi dari vaksin sendiri, satu vialnya sebanyak 10 dosis. Progres dari vaksinasi yang telah dilakukan oleh Dinkes Sumsel sendiri sejauh ini cukup baik dan optimal. Pemerintah Kota Palembang kembali akan memberikan sebanyak 16.000 dosis vaksin Sinovac kepada warga Kota Palembang. Pemkot masih menunggu arahan Wali Kota Palembang, vaksin ini akan diberikan kepada kelompok masyarakat mana. Setelah vaksinasi tahap kedua diberikan untuk lansia dan petugas pelayanan publik serta para jurnalis, pemerintah Kota Palembang kembali akan memberikan kepada 16.000 dosis vaksin untuk warga Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang menunggu arahan Wali Kota Palembang untuk penyaluran vaksin ini di Vaskes maupun layanan kesehatan yang tersebar di kecamatan dan kelurahan Kota Palembang. Sejauh ini sudah sebanyak 90.000 dosis vaksin Sinovac diberikan kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk pedagang pasar. Pemkot berharap pelaksanaan vaksin bisa dituntaskan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Wali Kota Palembang Harnojoyo berharap setelah vaksin tuntas dilaksanakan, kegiatan aktivitas perekonomian di Kota Palembang bisa kembali tumbuh dan berjalan dengan normal. Atau untuk bekerja melaksanakan vaksinasi ini lebih lancar lagi ke depan ini untuk harapan kami. Nah, mudah-mudahan juga corona yang menghantui kita selama ini yang belum terpapar merasa takut, apalagi yang sudah terpapar. Nah, mudah-mudahan dengan selesai vaksinasi ini semua kita akan termotivasi untuk bekerja seperti biasa kembali. Itu harapan kita. Sehingga proses kegiatan ekonomi di Kota Palembang ini tetap tumbuh dengan baik sesuai harapan kita bersama. Vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu cukup berdampak positif bagi dunia usaha di tanah air yang sempat terpuruk selama setahun terakhir. Namun demikian, untuk dunia ekonomi yang mulai bisa bangkit seperti sebelumnya, pemerintah harus bisa mempermudah dunia usaha khususnya dalam pemberian kredit usaha. Proses vaksinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah saat ini telah merambah ke pegawai publik serta lansia. Dengan vaksinasi yang telah dilakukan tersebut cukup berdampak positif, khususnya bagi dunia usaha yang saat ini telah mulai bangkit kembali.
Khusus untuk kota Palembang sendiri, dunia usaha mulai mengalami kebangkitan mencapai 50%, terutama di bidang retail, rumah makan dan perhotelan, serta UMKM yang dulu saat awal masa COVID-19, sektor usaha tersebut sempat terpuruk. Namun demikian, agar dunia usaha bisa lebih bangkit harus ada peran serta pemerintah di dunia usaha, khususnya dalam hal mempermudah pemberian kredit usaha. Diharapkan juga peran serta pemerintah untuk membantu dunia usaha ini melalui kebijakan misalnya mendukung untuk menyalurkan kredit dengan persyaratan yang lebih gampang ya, tidak terlalu ketat. Gimana? Ya lebih gampang ya. Lebih gampang. Ya, betul. Pak, kalau sejauh ini sudah berapa persen Pak tingkat kebangkitan dunia usaha Pak? Kalau tingkat kebangkitan di Palembang sendiri? Iya, kalau di Palembang ini kalau kami mulai bangkit itu baru sekitar 50%. 50% itu masih stagnan. Nah, belum terjadi signifikan perkembangan. Sejauh ini pemerintah Kota Palembang melalui OPD telah memberikan dan mempermudah para pengusaha kecil dalam hal memberikan pinjaman modal tanpa bunga serta pelatihan-pelatihan. Bantuan-bantuan untuk pengusaha kecil seperti memberikan pinjaman tanpa bunga, yang itu sudah kita lakukan terhadap pengusaha kecil. Kemudian kita juga memberikan pelatihan bagaimana mereka berusaha supaya apa yang diusahakan mereka memenuhi standar-standar. Dengan adanya bantuan serta pelatihan yang telah dilakukan, pemerintah Kota Palembang mengharapkan yang dihasilkan oleh para pengusaha bisa lebih baik lagi di masa pandemi ini. Menyinggung kebijakan mengenai mudik pada Lebaran 2021 yang masih dalam tahap pembahasan, namun Kementerian Perhubungan sebagai Koordinator Nasional Angkutan Lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik berjalan dengan baik, agar bisa mendorong roda perekonomian. Pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik Lebaran karena tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus COVID-19 usai mudik. Pasalnya, tingkat positivity rate perbandingan kasus positif dengan jumlah yang dites yang masih jauh di atas ambang aman, yakni di bawah 5%. Meskipun tren dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan penurunan positivity rate, namun hal ini tidak lantas dapat diartikan kondisi sudah aman.